Saudara pendengar sekalian, pada saat ini saya senang menyampaikan pekabaran firman Tuhan untuk membawa kita dekat dengan Kristus, yaitu buku Matius dan buku Lukas yang akan kita bahas bersama-sama. Tetapi sebelumnya kita minta kuasa Tuhan untuk hadir di acara kita ini, untuk menemani kita dan memberikan inspirasi. Kita berdoa. Tuhan Allah Maha Besar yang bersemayam dalam kerajaan sorga, bila mana hamba mau berbicara, biarlah Engkau yang berbicara supaya firman ini membawa kami dekat dengan Engkau. Dan seluruh pemirsa yang pada saat ini mendengarkan, kiranya Tuhan berkati supaya firman ini akan membawa mereka dekat dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, saya senang untuk mempelajari dan sama-sama kita mendalami ada satu buku yang antik dan unik. Kenapa pelajaran ini juga dibahas hampir dalam pasal yang bersamaan? Di dalam pasal yang keempat di dalam buku Matius, dan juga di dalam pasal yang sama juga dalam pasal yang keempat di dalam buku Lukas. Ini adalah salah satu pelajaran bagaimana Yesus dicobai. Saudara-saudara yang dikasih dalam Yesus Kristus, pada pasal yang keempat ini membahas bagaimana seharusnya umat-umat Tuhan. Saya senang memberikan judul ini Next Level, karena saudara-saudara ada beberapa tingkat pencobaan yang akan kita alami di dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada saat ini saya rindu kita sama-sama membuka Alkitab kita. Kalau kita bandingkan kitab Matius dengan kitab Lukas, ada sedikit perbedaan. Saudara yang dikasih dalam Yesus Kristus, secara menyeluruh memang pencobaan yang dialami oleh Tuhan Yesus ini ada 3 pencobaan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Tetapi saya melihat dalam hal ini, Matius seorang pemungut cukai yang backgroundnya adalah dia salah satu apa disebut ini, tax collector atau pemungut cukai. Kemudian ada seorang yang berikut di dalam buku Lukas. Lukas ini adalah seorang dokter. Saya lebih melihat dalam konteks ini beberapa perubahan sedikit. Buku Matius menuliskan percobaan yang dialami oleh Tuhan Yesus adalah yang pertama, dia dicobai membuat batu menjadi roti. Kemudian yang kedua, dia membuat bahwa Yesus dibawa di Ka'bah dan disuruh terjun dari Ka'bah. Dan yang ketiga, dia dibawa ke puncak bukit. Tetapi saya melihat dalam hal ini saya lebih setuju dengan urutan yang dibuat oleh Lukas. Lukas ini adalah seorang dokter. Biasa seorang dokter itu adalah orang yang suka meneliti dan juga mendiagnosa. Jadi pencobaan yang kita alami itu ada 3 level yang akan kita rasakan. Level yang pertama, saudara, dikatakan dalam buku Lukas pasal yang keempat, buku yang sama. Pasal yang sama, saudara, di dalam pasal yang keempat, bagaimana Yesus dicobai di padang gurun. Mari kita sama-sama coba baca dalam hal ini. Ada satu hal yang saya mau ingatkan kepada saudara, para pemirsa sekalian, bahwa seseorang itu akan dicobai bila mana. Pertama, kita harus ingat hal ini. Dalam ayat yang pertama dikatakan dalam Lukas pasal yang pertama, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali ke sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Saudara-saudara, kalau saudara orang yang penuh dengan dosa, orang-orang yang jahat tidak mungkin dicobai oleh setan, karena setan merasa bahwa saudara itu adalah bagian dari hidupnya. Tetapi kalau kita dipenuhi Roh Kudus, penuh dengan kesucian hati, maka kita akan dicobai. Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, saya senang dalam hal ini beberapa hal yang sederhana pelajaran ini, tapi cukup baik untuk kita renungkan bersama-sama. Di dalam ayat yang ketiga, lalu berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti.
Sepertinya tidak ada masalah dalam hal ini. Yesus bisa lakukan ini. Yesus bisa membuat roti itu dari batu. Bukan hanya dari batu, saudara. Yesus juga bisa menciptakan alam semesta ini dengan hanya berfirman saja. Tetapi saudara yang kekasih, apa yang menjadi masalah? Karena dikatakan kalau kau betul anak Allah. Saudara yang kekasih, Yesus itu bukan tidak betul anak Allah. Dia adalah anak Allah yang maha tinggi, yang perlu kita sembah. Saudara yang kasih, apa pelajaran sederhana yang akan kita renungkan dalam pelajaran ini? Saya ingatkan saudara, dikatakan batu menjadi roti. Batu itu adalah satu benda yang keras. Tidak heran sekarang ini ada banyak orang dicobai untuk melakukan kekerasan hanya untuk mendapatkan sesuap nasi. Nah heran saudara, ada banyak orang merampok untuk biaya sekolah anak, untuk makan saudara. Jadi mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan kekerasan untuk mendapatkan. Mereka membuat batu yang keras itu menjadi roti, membuat kekerasan untuk menjadi makanan mereka. Saudara yang dikasih dalam Yesus Kristus, saya mau ingatkan, kita harus menyadari hal ini. Bila mana level pertama ini kita sudah jatuh, bagaimana level berikutnya? Tentunya kita harus menyadari bahwa level pertama ini harus kita lewati. Jangan sampai kita karena sekerat roti, karena makanan kita meninggalkan Allah Halik pencipta kita. Jangan karena hanya hal-hal sepele kita meninggalkan. Dan saudara yang dikasih dalam Yesus Kristus, ada orang meninggalkan Tuhan karena pekerjaan. Tapi saya mau ingatkan bahwa kalau kita menyadari jawaban yang diberikan oleh Yesus adalah ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Saudara tahu bahwa kalau kita kembali kepada penciptaan, Yesus telah menyediakan makanan manusia itu sebelum dijadikan. Pada hari yang ketiga Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan untuk menjadi makanan manusia. Jauh sebelum matahari dan bulan diciptakan sudah ada makanan disiapkan oleh Tuhan. Jadi kita tidak perlu khawatir. Jadi kita tidak perlu melakukan kekerasan hanya untuk mendapatkan seketul roti. Karena Bapa kita di sorga menyediakan makanan yang terbaik bagi kita. Saudara-saudara yang dikasih dalam Yesus Kristus, jadi satu pelajaran yang pertama, ada banyak jatuh orang. Dah heran sekarang ini ada banyak orang jatuh oleh karena hanya untuk mengisi perut ini melakukan kekerasan. Saya mau ingatkan saudara yang kekasih, bila mana hal itu terjadi kepada saudara, mari kita cepat sadar bahwasanya kekerasan itu bukanlah cara Tuhan. Cara Tuhan adalah kasih. Kemudian kalau kita melihat selanjutnya, kata iblis kepadanya dalam ayat yang ke-6, serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab ini telah diserahkan kepadaku, dan aku akan memberikannya kembali kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jika engkau menyembah aku, seluruh itu akan menjadi milikmu. Saudara-saudara yang dikasih dalam Yesus Kristus, level berikutnya adalah kekayaan. Manusia kalau sudah dapat sesuap nasi, maka yang selanjutnya yang akan dia capai adalah bagaimana supaya menjadi kaya raya, bagaimana menjadi seorang pejabat, bagaimana menjadi seorang yang hebat. Saudara-saudara yang dikasih dalam Yesus Kristus, saya mau ingatkan kita, bila mana kita mendapatkan harta-harta, itu adalah berkat Tuhan. Jangan sampai itu menjadi membawa kita lupa akan Tuhan. Dikatakan di sini iblis menawarkan seluruh dunia ini akan kuberikan bagimu. Saudara yang dikasih dalam Yesus Kristus, tidak heran sekarang ini ada banyak orang menjual segala sesuatu. Dan bahkan ada yang baru-baru ini kita dengarkan, ada banyak kasus korupsi, mencuri uang rakyat untuk kepuasan sendiri. Setan menawarkan hal yang enak-enak, saudara. Dia menawarkan kita berkat yang tidak semestinya. Dia menginginkan kita supaya kita melakukan segala sesuatu itu dengan mudah untuk mendapatkan harta yang begitu banyak. Saya mau ingatkan, selain untuk mengisi perut, manusia langkah berikutnya adalah perahu.
untuk kesombongan diri, merasa diri hebat. Kalau saya sudah punya mobil Hummer, saya yang jadi orang hebat, disegani. Saya mau ingatkan saudara dikasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan mengatakan dalam hal ini, jikalau kita merenungkan ini, Yesus menjawab dengan hal yang sederhana. Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Saudara dikasih dalam Yesus Kristus, ada banyak orang sekarang ini pergi ke Gunung Kidul, pergi ke Jin sana untuk mencari. Ada di Indonesia ini ada kita dengar dengan cerita Jun, ada jin-jin, ada tuyul. Mereka menginginkan harta itu yang ekspres, saudara. Tapi saya mau ingatkan dalam firman Tuhan ini mengatakan bahwa kita jangan pernah, bagaimana saya katakan ya, merasa bahwa harta itu segalanya, membuat harta itu segala-galanya, sehingga kita bisa melupakan Allah Halik pencipta kita. Saudaraku yang dikasih dalam Yesus Kristus, di dalam hal ini, maka langkah berikutnya bila mana manusia itu telah mendapatkan uang, yang dia cari adalah langkah berikutnya, next level, adalah kepuasan. Tapi saya melihat sekarang ini ada banyak orang mencari kepuasan dengan caranya sendiri, dengan cara menggunakan ekstasi, dengan cara menggunakan apa yang dia senangi. Akan kasih dalam Yesus, coba bayangkan kalau kita ini anak-anak Tuhan, lebih mengasihi dunia ini daripada Allah. Ada banyak orang, saya ingat waktu saya kuliah di salah satu universitas di Bandung, teman-teman saya itu nonton bola. Saudara bisa bayangkan mereka nonton bola jam 3 pagi, besoknya mau ujian. Luar biasa. Dan mereka harus menonton bola dengan mereka melotot. Dan akhirnya mereka tidak boleh berteriak, karena saya katakan tidak boleh, ini di asrama, tidak boleh berteriak. Jadi mereka kalau mau kepada saat tim kesayangannya itu mencetak gol, mereka gak ada suara, saudara. Tapi itulah ada banyak orang sampai menipisi pekerjaan hanya untuk nonton bola. Saudara kekasih, inilah percobaan setan. Berikutnya kita dibawa kepada selera kita, pemuasan selera kita, sehingga kita mendewakan itu. Saya waktu kuliah di Siantar juga, saya punya sahabat. Di kamar kami dia tempel semua gambar-gambar Bruce Lee. Dia mengidolakan Bruce Lee, saudara. Jadi dia suka menjadi seorang Bruce Lee. Siapa yang menjadi idolamu? Tapi saya ingatkan, hendaknya idolamu adalah Yesus Kristus. Karena dia adalah patut disembah, bahwa dunia kita ini hanya sementara untuk kita rasakan. Kemudian saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, berikutnya setelah Yesus memberikan jawaban bahwa satu-satunya yang kita sembah adalah Allah, bukan dunia ini, bukan kepuasan diri sendiri, bukan hanya kesenangan diri. Yang terlebih penting dari itu adalah Allah kita yang menjadi kita sembah. Saudara yang dikasih dalam Yesus Kristus dan para pemirsa sekalian, coba kita lihat. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bubungan bait Allah, lalu mendapatkannya, jika engkau anak Allah, jatuhkan dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Ini adalah pencobaan terakhir. Saat kita memilih agama, saat kita memilih yang menjadi idola kita. Saudara dikasih dalam Yesus Kristus, dah heran saudara kasih, pada waktu kita di gereja ada banyak pencobaan. Karena kenapa? Setan itu sedang berkumpul, saudara. Memang entah bagaimana kalau sudah mau di gereja, khotbah kurang enak sedikit, rasanya pengen ngantuk, pengen tertidur kita, saudara. Karena kita rasakan, oh khotbah ini tidak enak. Khotbah tidak ada yang gak enak, saudara. Karena itu firman Tuhan, Alkitab ini saja dibacakan, itu lebih dari cukup. Karena ini adalah suara dari Allah sendiri. Surat
dari kekasih kita, Yesus Kristus. Jadi saudara yang dikasih dalam Yesus Kristus, level berikutnya yang menjadi pencobaan kita adalah mengenai agama. Ada banyak orang memilih agama yang salah. Saya juga pernah mendengar pada waktu kami dalam perjalanan saya pulang ke Sumatera, waktu itu ada seorang anak muda. Dia cerita mengenai agama yang baru yang dia nikmati. Dia katakan ini agama yang sangat mengasihkan di dunia ini. Kenapa saudara kasih? Karena dia katakan kalau biasanya kita punya agama, kalau kita memberi persembahan. Tapi agama yang satu ini diberikan uang setelah kita berbakti. Nah, heran saudara yang dikasih dalam Kristus, saya pengen tahu juga agama apa ini yang hebat ini. Dan pada akhirnya saya bacalah dia di dalam bajunya. Dia buat tulisan Tor de Black. Dan saya tanya dia, bagaimana apa agamamu? Saya penganut gereja setan. Saudara bisa bayangkan, dia bangga menjadi pengikut setan. Dan dia katakan di dunia ini setan yang bersusah, sekarang kita bersahabat. Memang kalau kita baca dalam Alkitab ini dikatakan, oh kalau kita bersahabat dengan setan, aku akan berikan ke seluruh dunia ini dan segala kemuliaan kepadamu. Kalau kita takut akan dia. Jadi inilah 3 level pencobaan yang akan kita alami. Saudara yang kekasih, tinggal lihat kalau apakah kita sudah jatuh hanya karena masalah kekerasan, hanya untuk urusan perut, saudara, apakah kita sudah jatuh? Kemudian level yang kedua, apakah kita jatuh bila mana kita sudah punya kekayaan? Ada banyak orang merasa kalau sudah kaya, dialah Allah, dia punya kekuasaan, dia punya power, sehingga dia bertingkah laku seperti Allah. Saudara akan dikasih dalam Yesus Kristus, kita harus makin rendah hati. Karena Yesus katakan, semakin kita merendahkan hati kita, maka Tuhan akan meninggikan kita. Dan pencobaan yang terakhir yang kita alami adalah bagaimana kita seharusnya umat Tuhan ini pada waktu kita memilih agama kita. Jangan agama nenek moyang kita, tetapi karena penelitian kita, pendalaman kita akan firman Tuhan, sehingga kita lebih mengenal Allah itu lebih mendalam. Saudaraku yang dikasih dalam Yesus Kristus, seluruh pemirsa pada saat ini, 3 pencobaan ini yang dialami oleh Tuhan Yesus, dia selalu memenangkan. Ada satu kata yang dikatakan oleh Yesus, Allah ada tertulis, saudara. Bila mana kita ini bisa eksis di dalam kehidupan kita, kita harus mengatakan selalu ada tertulis. Kenapa saudara yang kasih dalam Mazmur pasal 119 ayat 105 dikatakan, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kalau firman itu Tuhan itu kita pelajari lebih mendalam, kita merenungkan lebih dalam dan melakukan, garis bawahi melakukan. Ada banyak orang merenung tapi tidak melakukan. Tapi Allah menginginkan kita dalam firman-Nya ini untuk menjadi pelaku firman, menerapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara yang dikasih dalam Yesus Kristus, saya akan bacakan di dalam ayat yang ke-13. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Garis bawahi saudara-saudara, menunggu waktu yang baik. Kalau saudara sudah menang dalam satu pencobaan, setan selalu menunggu kapan waktu yang baik supaya kita bisa jatuh. Hanya satu hal yang tidak bisa membuat kita jatuh, yaitu kita bergantung sepenuhnya kepada Kristus. Hang on Jesus, bergantung kepada Yesus dan menyerahkan segalanya untuk Yesus, sehingga kita boleh katakan seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, sekarang bukan aku lagi yang hidup, melainkan Yesus yang hidup di dalam aku. Apakah saudara pendengar sekalian menyadari hal ini? Kalau saudara sudah bisa jatuh oleh karena hanya musuh untuk mengisi perut, bertobat. Karena firman Tuhan katakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu iblis itu seperti singa yang mencari orang yang ditelan. Jadi sehingga kita bisa naik ke level berikutnya. Kita bisa meninggalkan tidak hanya oleh karena makanan, tetapi harga diri, saudara. Itu pun kita bisa tinggalkan. Yang lebih penting lagi,
kita boleh memilih agama kita yang berkenan di hadirat Tuhan. Saudara pendengar sekalian, biarlah kiranya firman Tuhan ini saya ingatkan kepada saudara. Firman ini mengatakan, saya baca sekali lagi dalam Lukas pasal yang keempat yang ke-13. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Mari kita renungkan ini, supaya kita selalu waspada. Saya senang ada satu acara di televisi, Bang Nabi, waspadalah katanya. Bang Nabi aja bilang waspada, saya juga. Hamba Tuhan ingatkan kita waspada saat ini, supaya jangan sampai kita jatuh kepada pencobaan. Kalau saudara sudah bisa di level meninggalkan, oh saya tidak mau jatuh oleh karena makanan, saudara ada level berikutnya. Dan yang terakhir saya mau ingatkan, mari kita memilih Tuhan. Kenapa begitu penting memilih Tuhan, saudara? Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6 katakan, Aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Yesus firman Tuhan. Yesuslah satu-satunya menjadi jalan keselamatan bagi kita. Marilah kita menerima Dia, mengambil Dia, sehingga di dalam pencobaan apapun di dunia ini kita akan didapati setia. Bila mana Yesus datang kedua kali, dan Dia akan katakan kepada saudara dan saya, sabarlah hambaku yang setia. Saudara pemirsa sekalian, saya harap bila mana Yesus datang kedua kali, saudara juga akan merasakan perasaan yang sama, bersuka cita, karena Yesus katakan, sabarlah hambaku yang setia. Setialah sampai Yesus datang kedua kali. Inilah firman Tuhan yang bisa saya berikan pada saat ini. Pelajaran ini mungkin sederhana, tetapi saya mau ingatkan bagi saudara, mari kita berjaga-jaga dan juga setia sampai Yesus datang kedua kali. Untuk itu saudara yang kekasih, para pemirsa sekalian, saya rindu kita untuk menutup acara ini berdoa dalam hati kita, dengan hati yang sungguh-sungguh mengambil keputusan pada saat ini. Tuhan, ubahkan hatiku, jadikan aku sempurna seperti Engkau sempurna, sehingga bila mana pencobaan itu datang, saudara akan katakan seperti dikatakan Yesus, ada tertulis, Yesusku berkata seperti ini, maka engkau akan mendapatkan kemenangan. Kita berdoa. Maha besar Allah yang bersemayam dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan atas kesempatan yang indah ini. Kami ada waktu untuk belajar firman Tuhan, sebagaimana hamba-Mu penulis yaitu Lukas memberikan pelajaran ini, kiranya menjadi berkat bagi kami dan membawa kami dekat dengan Engkau, sehingga ya Tuhan kami akan menyadari kami tidak akan jatuh pada waktu pencobaan itu datang. Kami akan bergantung sepenuhnya hanya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau menyertai kehidupan kami. Dan hamba-Mu juga berdoa secara khusus kepada seluruh pemirsa saat ini. Tuhan urapi dan berkati mereka, jawab segala keperluan mereka, dengar doa mereka bila mana mereka berseru ke hadirat-Mu, sehingga Kau akan memberikan karunia yang terbaik bagi seluruh pemirsa yang mendengarkan firman-Mu. Dan doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Thank you.